Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Balik lagi dengan saya di sini di channel Si Dempul Kreatif yang tentunya akan terus membahas masalah seputar solusi-solusi BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Di masa pandemi ini ada satu peraturan baru ya teman-teman. Kalau kita mau mencairkan BPJS itu tidak bisa satu-satu ya, harus semuanya gitu. Kita ingat-ingat dulu nih, riwayat pekerjaan kita itu pernah bekerja di mana aja gitu kan. Misal kita selama hidup ini pernah bekerja di 5 perusahaan misalkan. Ya berarti lima-limanya itu harus kita cairkan gitu teman-teman ya, harus dicairkan, tidak bisa satu persatu gitu. Lalu kendalanya bagaimana nih kalau misalkan perusahaan yang dulu banget nih kita pernah bekerja gitu, perusahaannya itu udah nggak ada gitu, sedangkan di sistem BPJS itu sudah terdaftar gitu ya. Lalu cara kita untuk mendapatkan paklaring gitu kan atau kartu peserta itu bagaimana gitu. Nah, ini tentunya menjadi kendala ya, kendala bagi semuanya teman-teman yang saat ini ingin mencairkan BPJS. Buat teman-teman yang pastinya belum tahu ya, mungkin di situ teman-teman ingin mendaftar antrian, misalkan teman-teman itu sudah mengupload kartu peserta dan paklaringnya hanya di tempat perusahaan terakhir saja gitu kan. Tentunya teman-teman pasti kaget bakal nanti ada pemberitahuan ditolak ya teman-teman, bahwa harus melampirkan kartu peserta dan paklaring dari PT ini dan ini gitu kan. Seperti itu ya teman-teman kendalanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah ini ya teman-teman. Masalah bagaimana caranya kita mendapatkan paklaring nih dan kartu peserta dari perusahaan yang dulu-dulu gitu ya, yang tempat kita bekerja dulu gitu. Bahkan bagaimana nih kalau misalkan perusahaannya itu udah tutup gitu ya. Nah, di sini saya akan membahasnya. Untuk itu teman-teman yang belum subscribe silahkan di-subscribe biar teman-teman itu nggak ketinggalan ya informasi-informasi seputar solusi BPJS Ketenagakerjaan. Jika kita menemui kendala saat ingin proses pencairan BPJS, yang perlu kita garis bawahi adalah jangan pernah menyalahkan pihak siapapun ya teman-teman. Karena tentunya semua berjalan dengan prosedur. Pihak BPJS Ketenagakerjaan perlu tahu siapa kita, apakah benar pernah bekerja di perusahaan ini dan itu. Maka dari itu perlu melampirkan paklaring yang menjadi salah satu tanda bukti bahwa orang yang ada dalam sistem BPJS itu adalah kita orangnya gitu kan. Bila muncul pertanyaan, kok ribet banget? Kan udah jelas kita yang punya KTP ini, misalkan ini ada bukti KTP asli nih gitu kan. Jika kita berpatok hanya dengan KTP, maka betapa banyak nantinya pembobolan dana peserta BPJS yang akan digondol maling. Karena apa? KTP saja masih bisa direkayasa. Misal nih, ada seseorang yang mengaku sebagai si Usup gitu kan, dengan merekayasa KTP atas nama Usup gitu. Lalu pihak BPJS percaya, ya berarti hilang kan saldo BPJS si Usup tersebut, digondol si Usup palsu gitu kan. Nah, maka dari itu pihak BPJS sebenarnya bekerja sesuai dengan prosedur yang ada ya teman-teman. Bukan seperti yang ada dalam stigma masyarakat yang menganggap pihak BPJS itu mempersulit gitu. Tuduhan itu sangat tidak benar ya teman-teman. Sekali lagi, pihak BPJS itu hanya bekerja sesuai prosedur, bukan mempersulit. Intinya masalah apapun bisa diselesaikan dengan duduk bersama antara kita sebagai peserta, HRD perusahaan, dan tentunya pihak petugas BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri ya teman-teman. Karena sejatinya saldo BPJS adalah hak kita untuk diperjuangkan. Nah, lalu bagaimana bang solusinya kalau kita nggak punya paklaring dan kartu pesertanya gitu kan? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih sebabnya kita bekerja di perusahaan tapi kok nggak dikasih paklaring dan kartu pesertanya gitu. Yang terjadi saat ini di lapangan adalah ada beberapa sebab ya teman-teman. Sebab yang pertama adalah paklaring hilang entah kemana gitu, karena mungkin udah puluhan tahun gitu kan, berkasnya terselip entah kemana gitu. Lalu sebab yang kedua adalah kalian berhenti kerjanya itu secara diam-diam ya, alias kabur ya biasanya gitu kan. Dan sebab yang terakhir biasanya kalian tuh nggak tahu gitu udah didaftarin BPJS apa belum gitu kan.
sehingga saat kalian berhenti kerja nggak sempat tuh yang namanya dibuatkan paklaring gitu kan, apalagi dikasih kartu pesertanya gitu. Lebih-lebih buat kalian yang dulunya kerjanya itu kabur gitu kan, berhenti kerjanya gitu. Makanya nih buat saya saranin buat adik-adik yang saat ini masih dalam keadaan bekerja gitu, bekerja di suatu perusahaan, usahakan kalau kalian nggak betah itu usahakan keluarnya dengan baik-baik gitu kan, minta izin dengan HRD-nya dengan secara baik-baik gitu kan. Lalu tanyakan ke HRD-nya, misalkan Pak, mohon maaf nih, saya mau berhenti kerja aja nih, saya udah nggak betah gitu kan. Ya terus terang aja gitu, nggak apa-apa bilang sama HRD-nya kan. Terus jangan lupa tanyain juga, kira-kira saya itu udah didaftarkan BPJS belum gitu kan. Kalau misalkan sudah, nanti teman-teman tuh jangan lupa minta kartu pesertanya sama HRD-nya, dan jangan lupa juga untuk dibuatkan paklaringnya. Waduh bang, ini saya udah terlanjur nih, dulunya saya kerja tuh kabur gitu kan, saya nggak tahu bakal terjadi masalah kayak gini gitu kan. Untuk klaim JHT itu susah gitu kalau nggak ada paklaring dan kartu peserta dari yang dulu-dulu kita bekerja gitu kan. Buat teman-teman, nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman udah terlanjur nih, misalkan dulunya kabur atau misalkan dulunya nggak tahu nih kalau udah didaftarin BPJS gitu sama perusahaannya gitu kan. Di sini ada solusinya ya teman-teman. Solusi yang pertama itu, kita lihat dulu perusahaan itu masih beroperasi atau enggak gitu ya. Kalau misalkan masih beroperasi, teman-teman langsung aja nih menuju ke perusahaannya, ya temui gitu HRD-nya kan, temui secara baik-baik, minta dibuatkan paklaring ya teman-teman, minta dibuatkan paklaring. Berikut kalau masih ada datanya, minta juga nomor kartu pesertanya gitu kan, yang nantinya kartu peserta ini bakal kita masukin secara manual ya ke akun BPJS TKU milik kita gitu, yang nantinya kartu digital itu kan bisa kita download kan, untuk menjadi salah satu syarat untuk klaim JHT-nya gitu. Nah, biasanya yang terjadi saat ini di lapangan, ada banyak sekali rintangan ya. Misalkan, bang ini HRD saya ini orangnya nggak peduli gitu kan sama karyawan yang udah keluar dulu, udah nggak ada datanya, misalkan udah nggak ngurusin gitu istilahnya kan. Atau misalkan, bang ini perusahaan dulu yang saya kerjain itu udah tutup gitu, udah bangkrut lah istilahnya gitu kan. Ya teman-teman nggak apa-apa gitu kan, yang penting teman-teman udah berusaha datang ke perusahaannya gitu kan. Nanti ini menjadi bukti gitu kan, nanti kita ke BPJS, ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, terdaftar ya, usahakan yang terdaftar ya teman-teman. Nanti di sana teman-teman sampaikan gitu kan niat dan tujuannya. Kalau misalkan nih bilang ke petugas BPJS-nya, Pak saya tadi udah ke perusahaan, perusahaan saya itu misalkan udah bangkrut nih, udah nggak ada Pak gitu kan, tolong dibantu bagaimana cara-caranya gitu kan. Ya nggak apa-apa, terus terang aja gitu teman-teman ya. Kalau misalkan, Pak ini HRD saya dulu katanya udah nggak ada datanya gitu, saya udah kehilangan jejak gitu kan, nggak apa-apa teman-teman, terus terang aja sama petugas BPJS Ketenagakerjaan gitu. Karena apa? Karena yang bisa membantu itu teman-teman hanya di kantor itu gitu kan, siapa lagi yang mau membantu gitu. Pokoknya teman-teman kalau misalkan ada masalah itu janganlah yang namanya misalkan lah BPJS ini mempersulit gitu, itu sama sekali nggak benar ya teman-teman. BPJS itu nggak mempersulit, tapi mereka bekerja sesuai prosedur yang ada. Intinya apa? Kalau misalkan kita bermasalah untuk klaim BPJS ini, misalkan paklaringnya nggak ada lah atau apalah gitu kan, ini rumusnya cuma dua ya teman-teman. Untuk menyelesaikan masalahnya itu ada dua tempat. Kalau nggak di perusahaan yang dulu kita kerja, lalu di kantor BPJS itu sendiri ya teman-teman. Rumusnya hanya itu aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu kesulitan untuk mendapatkan paklaring karena perusahaan udah tutup gitu kan, ya teman-teman mentok nih ya, terus terang gitu sama kantor BPJS Ketenagakerjaan terdaftar gitu kan, nanti bakal dibantu kok gitu. Nggak mungkin kantor BPJS itu nggak membantu tuh, sangat tidak mungkin ya teman-teman, kalau asalkan kita jujur gitu. Misalkan benar-benar perusahaannya udah nggak ada gitu, atau misalkan pihak HRD-nya nggak mau membantu gitu, atau misalkan datanya udah nggak ada di HRD-nya gitu, ya teman-teman terus terang aja sama pihak kantor BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah nanti di sana biasanya teman-teman diminta untuk
membuat surat pernyataan itu perusahaan udah tutup, lalu belum mengajukan pencairan JHT dan sudah berhenti bekerja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih ada bukti ID cardnya yang dulu ya, usahakan teman-teman tuh dibawa ya buat menjadi salah satu buktinya gitu. Itu aja sih ya teman-teman ya. Biasanya di sana teman-teman diminta untuk membuat surat pernyataan perusahaan sudah tutup gitu. Yang penting teman-teman tuh jujur gitu. Kalau misalkan perusahaan masih ada, jangan dibilang tutup gitu kan. Usahakan teman-teman tuh menuju ke perusahaan dulu ya. Benarkah perusahaan yang udah tutup? Misalkan ya nggak apa-apa gitu teman-teman ke perusahaan, misalkan nih kok perusahaan sekarang ini kok misalkan udah jadi kandang bebek gitu, ya nggak apa-apa, difoto aja gitu kan, cekrik, nanti buat menjadi bukti ke kantor BPJS Ketenagakerjaan gitu, nggak apa-apa. Itu kalau misalkan perusahaannya tutup ya teman-teman. Misalkan perusahaannya udah berubah gitu, yang tadinya pabrik terus bisa jadi kandang bebek atau kandang macan gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan perusahaannya masih ada namun HRD-nya ini nggak mau membantu gitu? Nggak apa-apa teman-teman, usahakan ngobrol nih sama HRD-nya gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau bisa nih teman-teman HRD-nya itu difoto gitu kan, difoto buat menjadi salah satu bukti nanti ke kantor BPJS bahwa teman-teman tuh udah berusaha gitu kan, udah berusaha buat menemui HRD-nya, udah berusaha untuk bicara dengan baik-baik gitu kan, untuk meminta paklaring dan kartu pesertanya. Tapi di situ paklaring dan kartu pesertanya tuh nggak dikasih, atau misalkan datanya udah nggak ada gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa, difoto aja buat menjadi bukti untuk ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Nah ini poin yang terpenting ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tuh perusahaannya masih ada nih, belum bangkrut gitu ya, masih ada orangnya, HRD-nya masih ada, teman-teman tuh jangan lupa untuk minta dibuatkan paklaring gitu. Kalau misalkan HRD-nya bilang, kamu gimana mau dapat paklaring, kamu kan kerja belum ada 1 tahun, yang mana bisa dibuatkan paklaring gitu. Teman-teman jangan minder dulu ya, teman-teman tuh harus bisa menjawab, ya udah Pak, saya nggak apa-apa nggak dibuatkan paklaring, tapi saya tolong dibuatkan surat ini ya, surat untuk pengambilan JHT gitu, yang ditandatangani HRD dan stempel perusahaan. Usahakan stempel itu stempel basah ya teman-teman, maka itu bisa jadi syarat untuk menjadi pengganti paklaring ya teman-teman. Itu aja sih poin yang terpentingnya kalau misalkan perusahaan itu masih ada ya teman-teman. Atau yang lebih bagus lagi, teman-teman tuh harus bisa merayu HRD-nya gitu kan, HRD-nya di lobby gitu ya, Pak, ini Pak tolong bantu saya buat ayolah kita ke kantor bareng-bareng gitu kan, untuk memecahkan masalah ini. Nanti udah deh, nanti saya kasih rokok 1 batang sama kopi 1 bungkus gitu ya. Itu lebih bagus teman-teman ya, kalau HRD-nya tuh mau membantu teman-teman gitu untuk memecahkan masalahnya, itu bahkan bisa lebih cepat ya teman-teman, karena pihak BPJS itu kan tahu nih bahwa HRD-nya kan benar ini orangnya gitu kan. Itu lebih bagus sekali teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh bisa merayu HRD-nya gitu. Dan cara merayu HRD nih sudah diterapkan oleh Bapak Saleh ya teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu nih kisah Pak Saleh yang bermental baja gitu kan, dia bisa merayu HRD-nya untuk membantu gitu. Teman-teman bisa tonton saya video yang ini ya teman-teman ya, atau nanti saya kasih linknya di deskripsi ya teman-teman. Itu Pak Saleh itu benar-benar dia memperjuangkan banget hak dia gitu kan, sehingga ya bisa cair gitu kan saldo JHT-nya gitu. Oke, mungkin itu aja saran-saran dan tips atau informasi dari saya teman-teman. Semoga ini menjadi kekuatan buat teman-teman yang saat ini lagi galau nih, pusing 7 keliling karena saldo JHT-nya itu nggak bisa dicairkan karena kendala paklaring atau kartu peserta gitu kan. Teman-teman nggak usah takut, karena apapun masalahnya itu bisa diselesaikan ya teman-teman. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman semua ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe ya teman-teman. Karena apa? Kalau nanti misalkan teman-teman tuh belum subscribe, teman-teman itu bakal ketinggalan gitu ya, solusi-solusi seputar BPJS Ketenagakerjaan yang bakal saya jabarkan di dalam video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.